Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiantika Agustinasari, NIM 71014181993. Saya dari Pendidikan Akuntansi B 2018. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan jasa. Pasti namanya sudah tidak asing bagi kalian. Nah, perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatannya bergerak di bidang jasa. Sebenarnya keberadaan perusahaan jasa ini ada di sekitar kita. Nah, mau tahu bagaimana dan apa saja perusahaan jasa yang ada di lingkungan sekitar? Berikut video wawancara yang telah saya lakukan mengenai usaha di bidang jasa. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah pemilik dari usaha menjahit, yaitu Mbak Rizka sebagai narasumber untuk wawancara saya. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, ini saya ada tugas mengenai perusahaan jasa. Ya. Nah, saya akan mewawancarai Mbaknya sebagai pemilik dari usaha penjahit ini kan. Ya. Nah, kira-kira barang apa aja sih Mbak yang diperlukan untuk melakukan kegiatan menjahit ini? Untuk barang-barangnya ada peralatan dan ada barang kan. Kalau peralatannya sendiri pastinya mesin jahit itu pasti. Terus peralatan-peralatan pendukung ya kayak pendeder, ladder, terus kayak kalau saya kan harus buat pola dulu di kertas ya. Nah itu juga butuh koran bekas itu juga butuh. Terus dan pensil kapur kayak gitu untuk melukis di kainnya, dan peralatan-peralatan yang harus pakai seperti benang, jarum ya kayak gitu. Seperti itu. Nah, berarti kalau misal barang-barang yang habis dipakai itu kan rutin ya Mbak ya? Maksudnya sering habis karena ya memang sering dipakai gitu. Ya. Seperti ya benang tadi, terus atau kancingnya, resletingnya kayak gitu. Berarti kan kita melakukan pembelian. Nah, kira-kira Mbaknya itu pas pembeliannya itu dicatat nggak sih pengeluarannya itu? Pastinya dicatat karena nanti itu berpengaruh pada harga Dari bajunya. ya, harga dari bajunya kan. Kita harus misalkan rumit ataupun butuh manik-manik yang lebih banyak kan, atau kayak gitu benang yang banyak, dan itu kan menyesuaikan dari kerumitan dan jumlah yang dipakai barang tersebut. Berarti penghasilannya Mbaknya itu nggak pasti kan ya Mbak ya? Iya. Berarti dilihat dari harga per bajunya gitu. Untuk penghasilan sendiri itu harganya itu kita bisa dapat itu penghasilan dari kerumitan bajunya, gaunnya seperti itu, ataupun jumlah yang saya sudah buat. Misalkan minggu ini saya buat 3 baju ataupun 5 baju kan, kadang kalau mudah ya sekitar 50-an ribu, ataupun yang sulit ya mungkin lebih dari 200 ataupun. Biasanya sehari bisa dapat berapa? Enggak tentu juga sih Mbak, tergantung rame apa enggaknya pelanggan juga itu. Iya, berarti kalau misal ada barang yang sudah diselesaikan, berarti Mbaknya baru menerima uangnya itu kita kayak apa, maksudnya nggak selalu dapatnya kayak gitu. Oh enggak, kalau tergantung rame ya lumayan, kalau ya sepi ya cuman ya sekitar 100 ataupun 200. Kalau buat manik-maniknya itu emang harganya gede-gede ya Mbak gitu? Tergantung macamnya Mbak, tergantung kita kan. Misalkan gaun yang untuk pernikahan ataupun apa kan butuh yang barang bagus kan, kualitasnya bagus, dan kita itu menyesuaikan barangnya sesuai sama itu kan. Kalau saya itu pasti buatnya itu saya pengen yang kualitas gitu Mbak, jadi nggak pilih yang cuma murah asal ada rajanya gitu enggak. Jadi kita emang pilih-pilih yang benar-benar barang itu berkualitas, dan saya pilih sendiri barangnya tersebut. Tahu kualitasnya seperti itu. Terus kira-kira
kok udah dapat pendapatan enggak ya, kalau pendapatannya masuk. Nah mbaknya tuh selalu melakukan pencatatan nggak gitu buat barang yang udah diselesaikan kan dapat uang, nah itu dicatat nggak? Kalau seperti itu sih ya sering kan, karena kan banyak ya yang ngambil, jadi saya harus barang yang dikeluarin kan kecil-kecil, kalau nggak dicatat kan nanti lupa kan kayak gitu. Nah itu biasanya saya catat, saya manik-manik kayak benang, kayak jarum itu pasti dicatat, karena nanti di waktu ngambil kan juga mempengaruhi harga jahit itu. Dan kalau nggak dicatat itu juga lupa kan, kecil-kecil nanti kan bisa hilang notanya atau gimana. Terus nanti kalau barang-barangnya kan udah kepakai nih mbak, misal kita beli kancing 10 terus kepakainya cuma 8 gitu, itu juga dicatat gitu ya? Iya, bisa. Kadang kalau apa namanya ada yang catat, ada yang itu kan, karena apa namanya harganya itu kan juga beda-beda. Maksudnya misal kalau kayak benang gitu kan nggak masalah juga kan? Nggak masalah kalau benang per satu benangnya kan gitu. Dan kalau apa namanya belinya itu juga kadang perhitungnya per lusin, jadi kita nggak bisa ngitung per satu-satu juga susah kayak itu kan, harganya juga menyesuaikan. Karena kalau kita kan harusnya di toko kan kita harus beli selusin kan. Kalau cuma beli berapa biji ataupun berapa kan, kadang kalau nggak kita hitung semuanya per lusinnya itu kita yang rugi kayak gitu kan, karena sisanya cuma 2 atau 3. Kalau misal kan ada mesin jahit gitu ya, itu ada kayak biaya buat perawatan gitu nggak? Biaya perawatannya tuh pasti ada ya, karena kan dipakai setiap hari. Itu mesti minyak buat pelumasnya. Iya, pakai pelumasnya, karena kan itu kan besi kan. Nah kalau nggak pakai pelumas nanti itu bisa karatan juga, bisa cepat rusak juga. Sebenarnya selain mesin jahit tadi apa yang disebutkan? Untuk peralatan-peralatannya ya, peralatan kecil-kecil itu seperti ya ladder, terus kayak ladder untuk apa namanya ngasih apa ya namanya buat gambar jahitannya gitu, di kainnya kan pakai karbon terus di ladder kayak gitu. Jadi kita buat jahitnya kita arahnya itu udah ada arahannya. Selain ladder terus pendeder itu kalau jahitannya salah itu pakai pendeder. Terus buat yang kayak obres baju ya gitu, mbaknya punya alat sendiri atau ke orang gitu? Kalau alatnya juga saya punya, jadi kita ngobres sendiri. Tapi kalau misalkan alatnya lagi rusak ataupun apa, mungkin saya ke tempat yang ngobrasi seperti itu. Ada ya beda-beda, terpisah gitu ya? Iya, mesinnya tuh beda-beda. Kalau mesinnya itu ada mesin jahit sendiri, untuk mesin obrasnya kain kan biar nggak gatel gitu, obras sendiri. Terus ada mesin untuk cetak apa namanya buat kancing, rumah kancing itu ada sendiri mesinnya. Ya kan baru dengar itu seperti ini ya, ini kan ada tempatnya. Tempat dari tempat untuk masukin itu rumah kancing. Ada alatnya sendiri. Ada alatnya sendiri. Untuk terus apa namanya untuk kancing, pembuatan kancing ceplok itu juga ada sendiri. Berarti kalau emang bajunya penuh kancing, ya harganya juga semakin itu ya, karena memang prosesnya itu lebih. Apalagi kalau buat kebaya bahkan kebaya atau gaun itu lebih mahal lagi, sekitar 300-500 itu bisa sampai segitu, karena kita tuh juga pakai payat. Itu payat itu harus satu-satu kan. Berarti itu emang pakai tangan satu-satu, dan itu butuh ketelitian yang emang benar-benar teliti kayak gitu ya. Jadi ya emang harus banget dia dicatat kayak mana ya buat menentukan harga dari si baju tersebut. Sekian wawancara dari saya, dan terima kasih sekali lagi ya Mbak buat waktunya, sudah memberikan meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Terima kasih.
Dari wawancara yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan menjahit juga berkaitan dengan akuntansi, seperti barang yang digunakan. Nah, yang pertama ada perlengkapan, yaitu barang yang habis pakai atau barang yang kegiatannya dilakukan secara berulang namun dengan relatif yang kecil. Nah, contohnya ada meteran, gunting, kemudian jarum, benang jahit, kancing, karbon, rider, dan lain sebagainya. Selain itu, yang termasuk ke golongan perlengkapan ialah barang yang tidak dapat disusutkan atau tidak memiliki penyusutan. Kemudian, yang kedua ada peralatan, yaitu alat yang digunakan untuk menunjang berjalannya pekerjaan. Nah, contohnya ialah mesin jahit dan mesin bordir. Selain itu, dikatakan sebagai barang atau dikatakan sebagai peralatan, yaitu karena barang tersebut memiliki biaya penyusutan dan bisa dijual kembali. Kemudian, di dalam akuntansi, hal yang paling penting ialah melakukan pencatatan, seperti saat pembelian barang-barang. Kemudian, hal tersebut harus dicatat sebagai pengeluaran. Nah, pengeluaran untuk biaya perawatan. Kemudian, melakukan pencatatan saat menerima pembayaran, dan sebagainya. Usaha jasa lainnya yang ada di sekitar kita yaitu seperti salon, bengkel, kemudian jasa dokter, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.